juga digambarkan sebagai orang yang sangat sangat apa, sangat-sangat tepat untuk menggambarkan bahwa mengesensialisasi isu sektarianisme di Timur Tengah sangat tidak relevan. Karena ketika dengan kehadiran dia, kita bisa mengetahui bahwa isu sektarianisme itu memang sangat jelas dan gamblang adalah fabrikasi yang lebih sering dibuat oleh Barat, Israel, dan sekutunya di Timur Tengah. Nah, mungkin yang paling krusial adalah menjelaskan masa depan dari poros perlawanan yang selama ini dibentuk oleh Jenderal Qasim Soleimani. Apakah poros perlawanan yang sudah merentang dari Libanon sampai ke Yaman ini akan terus berlanjut, bagaimana polanya, itu juga akan mungkin jadi bagian dari diskusi kita hari ini. Saya mengantarkannya sampai di situ dan saya ingin memanggil para pembicara kita hari ini. Mudah-mudahan sudah hadir semua. Kalau bisa memperlihatkan wajah dan gesturnya. Habib Musa Kazim, selamat datang di diskusi kita. Ya. Lalu Bung Alfian Hamzah dan Bung Irman Abdurrahman, sang penulis, 3 penulis ini sudah hadir semua. Boleh kita lihat gesturnya sebagai penanda agar teman lain tahu. Kemudian penanggap narasumber kita yang terhormat Ibu Dina Sulaiman dan Mas Zuhairi Misawi. Zuhairi Misawi. Ya, hadir. Ya, hadir. Selamat datang, terima kasih. Dan saya juga ingin memperkenalkan mereka semua secara singkat. Irman Abdurrahman adalah seorang santri yang juga mengenyam pendidikan sastra di Universitas Indonesia. Pernah ngepost menjadi redaktur di Indo Weekly dan Indo Press. Sekarang ini pengelola website Kutu Kata dan sedikit dari wartawan Indonesia yang pernah melakukan ekspedisi dan advokasi media ke Gaza bersama Mafi Marmara. Sehari-hari tulisannya bisa ditemui di website kutukata.id. Lalu Alfian Hamzah, juga seorang penulis dan wartawan investigasi yang berlisensi A dari Dewan Pers. Dia pernah ngepost sebagai redaktur di Indo Weekly dan pengelola portal berita Indo Pers. Karir penulisan dan kewartawanannya menarik perhatian saat dia meliput pergolakan perang TNI dan GAM di Aceh untuk majalah Pantau melalui sebuah tulisan panjang feature dia yang terkenal berjudul Kejarlah Daku Kau Sekolahkan. Lalu Habib santri yang mengenyam pendidikan di Timur Tengah dan mendalami Timur Tengah di Pascasarjana Universitas Indonesia dengan spesialisasi gerakan Islam politik dan geopolitik di Timur Tengah. Selain menjadi editor senior di Penerbit Mizan, beliau juga menjadi pengajar studi Islam dan sehari-hari ngepost sebagai koresponden TV Al Mahadin dan France 28 Arabic. Lalu saya memperkenalkan Ibu Dina Sulaiman, pengamat geopolitik Timur Tengah, kebanggaan kita, mengenyam pendidikan sastra Arab dan pernah juga belajar di Timur Tengah, menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang hubungan internasional dari Universitas Pajajaran. Sehari-hari menjadi direktur di Center for Middle East Studies, ICMES, dan aktif menulis serta menjadi narasumber untuk kajian geopolitik Timur Tengah. Tulisannya tentu bisa ditemui di www.dinasulaimanwordpress.com. Satu lagi, Kang Zuhairi, apakah sudah hadir? Kalau belum, saya dahului saja. Karena waktu berjalan terus, intelektual muda NU ini tentu sudah kita kenal semua, saya nggak akan bicara panjang. Dia santri jebolan Universitas Al-Azhar, Kairo, dan STF Diakara, sehari-hari menjadi direktur Moderate Modern Society, aktif menjadi politisi di PDIP, dan penulis kajian Timur Tengah. Saya kira juga beliau sangat berperan membantu Presiden kita mengadvokasi kepentingan nasib Palestina dan isu-isu toleransi keberagamaan. Begitu saya kira profil singkat dari para penulis dan penanggap kita. Apakah Pak Sujiwo Tejo sudah hadir bersama kita? Karena dalam rundown acara, saya akan segera memberikan kesempatan untuk Pak Sujiwo Tejo tampil. Pak Sujiwo Tejo, jika sudah hadir, mohon berkenan memperkenalkan kehadirannya lewat suara atau gestur. Atau panitia bisa membantu konfirmasi jika beliau sudah hadir.
Karena kita punya waktu hanya 1,5 jam dengan 6 penanggap, jadi nampaknya penerbit memang tidak ingin banyak menyisakan kejelasan, lebih ingin menyisakan misteri dan rasa ingin tahu kita untuk membeli buku ini dengan waktu yang begitu pendek. Jika Kang Sujiwo Tejo belum hadir, nampaknya kita bisa lanjut saja. Lewat susunan acara, seharusnya setelah penampilan musik Mbah Sujiwo Tejo, kita akan masuk acara inti. Mengingat waktu, saya kira ada bagusnya kita masuk ke acara inti, yakni membahas buku dari Jenderal Qasim Sulaimani, Sang Penumpas Jalan Cinta, Sang Penumpas ISIS, dengan tema Tadarus Politik Internasional. Kita pertama-tama akan memberi, Kang Sujiwo Tejo sudah hadir. Saya hampir memberikan waktu kepada penulis, tapi Kang Sujiwo sudah bersama kita. Assalamualaikum, selamat datang Kang. Saya ingin memberikan kesempatan buat Kang Sujiwo Tejo, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan beliau. Mega bestsellernya Tuhan Ma Asik seri 1 dan 2, mengenyam pendidikan matematika di ITB dan sampai sekarang aktif berceramah tentang matematika. Salah satu pengundangnya biasanya lewat TEDx Bandung, juga bisa disaksikan di YouTube dengan judul Finding Harmony in Chaos. Nah, sekarang mungkin kesempatan bagi Kang Sujiwo Tejo untuk tampil, Kang, menampilkan musik dan alunan lagunya. Terima kasih. Ya, Mas Hertasning, saya minta waktu sekitar 10 menitan. Baik, saya akan mengawali diskusi tentang Pak Qasim Sulaiman ini dengan sebuah cerita pewayangan, yaitu Hasta Brata. Bumi gonjang ganjing, langit gelap. Pada suatu ketika di Gunung Kutarunggu disebut ada Tuhan yang sedang mengejawantah sebagai manusia bernama Resi Kesawasiti, seorang pandita yang sudah ringkih renta, tapi dia jelmaan dari Gusti Tuhan Yang Maha Esa. Langit gelap-gelap. Suatu hari, ini wayang tangan saja. Suatu hari datanglah orang Pandawa yang bernama Arjuna, ingin berguru kepada Sang Kesawasiti. Oh, Panembahan. Oh ya, kamu Arjuna ya, kamu mau apa ke sini? Aku mau mengabdikan diri menjadi Abdullah. Oh ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu harus bersaksi bahwa tiada aku selain aku, dan kamu harus berserah diri. Ya, aku bersaksi bahwa tiada kamu selain kamu, dan aku menyembahmu. Suatu hari, belum lama dari itu, datanglah punggawa bala tentara dari kerajaan Astinapura. Dipimpin oleh Adipati Karna. Ralat Mas Hertasning. Yang datang tadi bukan Arjuna, tapi bala tentara yang sangat kondang dahulu, yaitu Hanuman. Hanuman datang dia. Tiba-tiba datanglah bala tentara Astina yang dipimpin oleh Adipati Karna. Di sana, ya, kata Sang Kesawasiti, jelmaan dari Tuhan. Aku ingin memindahmu ke istana daripada kamu hidup di padepokan di puncak gunung seperti ini. Jawaban
Apa jawaban sang kiai? Jawaban sang kiai, kisanak dari istana yang berpakaian serba mewah, ketahuilah aku kiai. Tempatku adalah di pondok, ketahuilah aku profesor. Tempatku adalah di kampus. Dan ketahuilah dari pengetahuan leluhur bahwa gara-gara chaos terjadi ketika pandita, ketika ulama dan umaroh telah bergabung menjadi satu tanpa kemandirian masing-masing. Tidak, kami membutuhkan kamu. Tidak. Ulama dan umaroh harus saling mandiri, independen. Bekerja sama boleh, tapi aku nggak boleh. Kampus masuk istana, padepokan masuk istana, pesantren masuk istana. Tiba-tiba sang Adipati Karno melepas panah andalannya, Mas Tirtasning. Andalannya senjata kunta dilepas. Duat! Anoman langsung melihat, langsung disaut si panah Kunto Wijayandanu itu. Bumi kunjang. Adipati Karno langsung, ini ada monyet bisa, baru pertama ada makhluk bisa memegang senjata kunta andalanku. Langsung dia lari terbirit-birit. Si Anoman meloncat-loncat, kegirangan bisa melindungi Sang Kesawasidi. Tapi apa jawaban Sang Kesawasidi? Tuhan yang menjelma jadi makhluk. Sang Kesawasidi bilang, Anoman, melindungi itu laku utama. Tapi melindungi aku itu tidak pantas. Gus Dur sudah bilang, Tuhan nggak perlu dibela. Ya, tapi orang tua saya dihina saja saya membela, masa Tuhan dihina saya nggak membela? Orang tuamu makhluk. Orang tuamu makhluk, aku kholik. Kamu tidak boleh membela aku. Memang aku ini sopo, Cok. Jadi aku nggak boleh membela Tuhan. Kamu boleh membela Tuhan dalam arti kamu menyembahku. Menyembahku artinya kalau kamu penulis, menulislah. Kalau kamu penyanyi, menyanyilah. Kalau kamu moderator, memoderatorlah. Orang yang menghalangi kamu jadi moderator. Orang yang menghalangi kamu jadi penulis. Orang yang menghalangi kamu jadi petani. Orang yang menghalangi kamu untuk menyembahku. Baru kamu tantang diskusi. Kalau nggak bisa diskusi, ajak dialog. Kalau nggak, perang. Tapi kalau cuma menghina aku, apa urusannya? Anoman lalu diusir. Diusir. Anoman, ini bukan takdirmu untuk berguru padaku. Datanglah Arjuna yang saya ceritakan tadi. Dan Arjuna berkata, aku menyembahmu, bersaksi tiada yang maha kuasa selain kamu. Oke Arjuna, sekarang saya kasih kamu hal yang dicari oleh para pemimpin, termasuk oleh Qasim Sulaiman dan para penyanjungnya. Pertama, jadilah kamu seorang pemimpin. Pemimpin harus melakukan hasta brata, hasta 8 brata laku. Pertama, pemimpin harus bagai matahari. Matahari memberi energi. Jangan mengaku engkau seorang pemimpin bila kamu tidak memberi energi rakyat. Malah membuat bingung anakmu, rakyatmu, mudik atau pulang kampung. Pemimpin harus seperti bintang, harus mengarahkan. Jangan kau mengaku sebagai pemimpin kalau kau tak bisa mengarahkan. Dan pemimpin harus sebagai rembulan yang menerangi di kala kegelapan. Pemimpin harus seperti bumi, diinjek-injek, diungkit-ungkit, diludahi. Tidak dendam, tidak menuntut ke pengadilan atas pencemaran nama baik, tapi malah menumbuhkan tanaman. Dan pemimpin harus laksana air, kumpul orang rata, kumpul orang kaya, tidak kelihatan miskin, kumpul orang miskin, tidak kelihatan kaya. Dan pemimpin harus seperti samudra, meskipun angan-angan seluruh rakyat dibentang layarkan kepadamu, tidak pernah sesak. Pemimpin harus seperti gunung teguh pada pendirian. Jangan mengatakan bahwa kemarin melawan virus, sekarang berdamai.
Dan yang terakhir, pemimpin harus laksana api, tuntas kerjanya. Arjuna, sekarang ilmu sudah aku berikan kepadamu sebagai pengantar diskusi ini. Tapi tahu nggak Arjuna, apa artinya ilmu? Kelakone kanti laku. Iya, diterapkannya dengan kelakuan. Apa gunanya ilmu kalau nggak ada perilaku? Ini, lihat pusaka siapa yang aku pegang. Dia tahu bahwa itu pusaka musuhnya. Arjuna, agar ilmumu barokah, kembalikan ini pada musuhmu. Kembalikan. Bagaimana mengembalikan senjata pamungkas kepada musuhnya. Itulah cerita Hastabrata. Semoga menjadi pengantar diskusi ini. Mari kita beri aplaus kepada Mbak Sujiwo Tejo yang seperti biasa selalu mampu mengajak kita untuk berefleksi. Ada satir, ada kritik di dalamnya. Terima kasih untuk Hastabrata, 8 laku tadi yang mengingatkan kita bagaimana seorang pemimpin seharusnya harus berdiri di antara warganya atau masyarakatnya. Terima kasih sekali lagi Mbak Sujiwo Tejo. Saya ikut.